Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat dimanapun Anda berada, yang sedang ataupun yang lagi menyaksikan video ini, semoga Anda sekalian dalam keadaan sehat walafiat, sehat jasmani, sehat juga rohaninya, diberkahi hidupnya, berkah umurnya, berkah usianya, dan selalu diberikan keselamatan, baik selamat dunia ataupun akhirat. Dan Anda sekalian semoga tetap dalam keadaan lindungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat, kali ini admin ingin menceritakan sebuah kisah seorang anak kecil yang sangat merindukan baginda Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, yang mana kisah ini diambil dari kitab Maulid Ad-Dibai yang dikarang oleh Syekh Abdurrahman Ad-Dibai. Beliau adalah seorang ulama besar bernama lengkap Imam Wajhuddin Abdurrahman bin Ali bin Muhammad Asy-Syaibani Al-Yamani Az-Zubaidi Asy-Syafi'i. Beliau lahir pada bulan Muharram tahun 866 Hijriah dan wafat pada hari Jumat tanggal 12 Rajab tahun 944 Hijriah. Usia beliau kurang lebih 76 tahun. Syekh Abdurrahman Ad-Dibai yang pengarang kitab Maulid Ad-Dibai. Beliau ini menceritakan dalam kitabnya dengan pengalaman beliau sendiri sewaktu beliau mau berkunjung ke kota Madinah dan kota Mekah. Dalam kalangan santri dan masyarakat pedesaan dan sebagian perkotaan, Maulid Ad-Dibai ini sudah tidak asing untuk dibaca dalam hari-hari dan momen tertentu sebagai bentuk bersolawat dan kerinduan kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Kalau bulan Maulid sudah pasti, bulan Rajab pun sudah pasti, dan ada di hari-hari tertentu bagi masyarakat pedesaan ataupun sebagian perkotaan yang menjalankan pembacaan Maulid Ad-Dibai ini ketika hendak akikah ataupun mencukur balita yang baru lahir. Ini diadakan pembacaan Maulid Ad-Dibai. Sebagian perkotaan ataupun di desa, termasuk di pedesaan saya ini sudah umum, sudah berlaku. Nah, awal kisah dari cerita ini bermula saat Syekh Ad-Dibai berkumpul bersama penduduk kota Zabid, yaitu kota ujung kota Yaman, untuk bersiap-siap pergi ke Haramain, yaitu Mekah dan Madinah. Mereka akan menempuh jarak kurang lebih 1.500 km dengan menggunakan kendaraan yang saat itu tersedia, yakni onta. Rombongan itu hanya berniat untuk umroh yang diawali dengan berziarah ke makam baginda Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba saat akan berangkat rombongan tersebut, seorang anak kecil kira-kira berusia 8 tahun datang menuju rombongan itu dengan berlari kencang. Ia menghampiri Syekh Muhammad Ad-Dibai sebagai pimpinan daripada rombongan tersebut, sebagai ketua rombongan untuk berangkat berziarah ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak kecil ini menghampiri beliau, menghampiri Syekh Muhammad Abdurrahman Ad-Dibai. Lalu anak kecil ini berkata, "Wahai Syekh, bolehkah aku ikut berziarah ke makam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam?" Mendengar permintaan anak kecil itu, Syekh Abdurrahman Ad-Dibai tidak mengizinkannya. Dikhawatirkan nanti anak kecil itu akan merepotkan rombongan selama di perjalanan ataupun di makam, karena memang itu anak kecil, mungkin ia hanya bermain-main saja ataupun apa. Kemudian Syekh balik bertanya kepada anak tersebut, "Kenapa kau sangat ingin ikut, hai anak kecil, sehingga kau datang menemuiku dengan berlari?" Anak kecil itu menjawab, "Aku sangat rindu dengan Rasulullah ya Syekh." Syekh pun menjawab, "Sudahlah, kau tetap tidak boleh ikut." Syekh tetap melarangnya si anak kecil itu untuk mengikuti rombongan mereka untuk berziarah ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan jawaban yang terkesan lugu itu, tetap saja si anak kecil tadi tidak diperbolehkan untuk ikut, dan rombongan ziarah pun mulai berangkat menuju kota Mekah dan Madinah. Ini berawal berangkatnya ke kota Madinah dulu. Singkat cerita, rombongan sudah sampai di kota Madinah.
tepatnya di makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak diduga Syekh Abdurrahman Ad-Dibai yang akan berziarah ini kaget melihat anak kecil yang tak diizinkannya ikut itu ada di hadapannya. Langsung Syekh Abdurrahman Ad-Dibai ini menegurnya dan bertanya, "Wahai anak kecil, dari mana kau datang dan bagaimana kau bisa ikut?" Anak kecil itu pun berkata, "Ketika kalian berangkat, aku masuk dalam koper rombongan kalian. Dalam kotak pada berziarah ini, saya ikut dan masuk di dalamnya." Kemudian Syekh pun menjawab, "Aku tidak begitu kaget kalau kau masuk koper karena kau itu bertubuh kecil, karena kau anak kecil. Tapi selama 2 minggu di dalamnya kau makan dan minum itu dari mana?" Jadi perjalanan dari Yaman ke kota Madinah ini dalam 1.500 km itu berjarak 2 minggu. Sampai 2 minggu. Anak kecil itu pun berkata, "Wahai Syekh, sungguh aku dilupakan dari makan dan minum karena sangat rindu kepadanya. Anak ini tidak lapar, tidak haus karena sangat merindukan baginda Nabi Muhammad SAW. Dia di dalam koper, di dalam tas itu tidak makan, tidak minum, hanya karena merindukan Rasulullah SAW. Karena dia tidak merasakan haus, tidak merasakan laparnya." Mendengar ungkapan anak kecil tersebut, Syekh Abdurrahman Ad-Dibai langsung terdiam dan dalam hatinya dia malu karena beliau merasa kalah rindu dan cinta kepada Nabi Muhammad SAW daripada seorang anak kecil. Buktinya si anak kecil tersebut mampu berjuang dengan sangat gigih untuk dengan melepas rindunya kepada Rasulullah SAW yang ia cintai. Dalam diamnya Syekh Abdurrahman Ad-Dibai, beliau ditanya oleh si anak kecil itu dengan pertanyaan yang sederhana dan polos, layaknya anak kecil pada umumnya. "Hai Syekh, apakah benar tanah ini pernah dipijak Rasulullah SAW?" Syekh menjawab, "Iya." Setelah puas mendengar jawaban tersebut, si anak kecil itu tanpa diduga langsung dengan cepat mengambil tanah yang pernah dipijak Rasulullah untuk diciumnya. Karena sangat rindunya kepada Rasulullah, anak kecil tersebut tanah yang pernah dipijak Rasulullah pun dia ambil lalu dicium, saking rindunya kepada Rasulullah. Tak berserang lama, anak kecil itu pun tiba-tiba roboh jatuh, seakan ia pingsan. Setelah dicek, ternyata anak kecil itu telah wafat. Sesuai aturan waktu itu, jenazah yang bukan penduduk Madinah akan dimakamkan di luar kota Madinah. Karena memang anak kecil itu berasal dari Yaman, maka jenazahnya dimakamkan di luar Madinah, agak jauh dari makam Rasulullah SAW. Selesai menunaikan ibadah umrohnya, Syekh Abdurrahman Ad-Dibai teringat kepada anak kecil yang wafat kemarin. Dia hendak berziarahi ke makam anak kecil tersebut. Datanglah beliau untuk berziarah ke makam anak kecil itu. Ketika Syekh melihat kondisi makam itu, menjadi heran bercampur bingung karena beliau merasa ikut dalam mengubur jenazah anak kecil itu di luar kota Madinah. Tetapi saat itu terlihat makamnya berangsur-angsur bergeser sendiri masuk kota Madinah, mendekati makam Rasulullah SAW. Langsung menangis Syekh Abdurrahman Ad-Dibai melihat fenomena ajaib dan mengharukan tersebut. Beliau pun berkata, "Wahai anak kecil, betapa hebat dan mulianya engkau. Sewaktu kecil kau rindu hendak ziarah ke makam Rasulullah, dan sekarang pun saat kau sudah wafat, kau juga masih rindu kepadanya, hingga makamnya pun mendekati makam Rasulullah SAW." Para sahabat, itulah sebuah kisah yang diceritakan di dalam kitab Ad-Dibai yang pengarangnya adalah Syekh Muhammad Abdurrahman Ad-Dibai, menceritakan dengan pengalamannya sendiri. Dan perlu diketahui sampai sekarang makam anak kecil tersebut pun masih ada dan makamnya pun ada di seberang Masjid Nabawi. Semoga kisah ini bisa bermanfaat dan kita bisa mengambil hikmah dari kisah ini, dan semoga kita menjadikan umatnya Nabi Muhammad yang mencintai Nabi Muhammad, yang rindu kepada Nabi Muhammad, rindu kepada Rasulullah, dan insya Allah Rasulullah pun rindu kepada kita, yang kita merasakan rindu kepada umatnya, yang umatnya rindu kepada Rasulullah. Dan semoga kita dikumpulkan di akhirat nanti bersama Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Dan saya mohon maaf menceritakan kisah ini apabila ada kekurangan ataupun Anda
bisa melengkapi, bisa lebih lengkap menceritakan kisah ini, silahkan tulis dalam komentar video ini. Dan saya akhiri, afwan wa syukron, billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum.